Nah, materi yang akan aku bawakan pada video kali ini adalah logaritma. So, tunggu apa lagi? Get ready with me! Hai Go Warriors! Kembali lagi bersama aku Kak Sonda yang akan menemani kalian menuju PTN Impian. Seperti biasa, aku akan bahas soal-soal SNBT untuk bantu kamu dalam memahami konsep materinya. Nah, materi yang akan aku bawakan pada video kali ini adalah logaritma. So, tunggu apa lagi? Get ready with me! Oke, teman-teman, sebelum kita bahas soal-soal SNBT itu ada apa aja dan gimana cara ngerjainnya, nah, ini aku mau bantu reminder dulu ke teman-teman bahwa ada beberapa sifat logaritma yang memang harus teman-teman pahami. Supaya apa? Supaya teman-teman itu lebih mudah dan lebih cepat juga ketika mengerjakan soal-soal logaritma, gitu ya. Nah, ini ada sifat-sifat logaritma bisa kalian capture, bisa kalian pahami untuk kalian pelajari juga gitu ya. Karena ini sifat-sifatnya itu akan berguna banget untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Oke, coba kita next ke soal, ya, kita buktikan apakah betul sifat-sifat ini kepake untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Let's go. Bentuk sederhana dari logaritma 4 log 16 ditambah 4 log 8 dikurang 4 log 2. Nah, mungkin di sini aku mau tulis beberapa sifat yang akan kita gunakan, ya. Sifat yang pertama, ketika A log B ditambah dengan A log C, maka cara pengerjaannya adalah A log B dikali C. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ketika A log B dikurang dengan A log C, maka pengerjaannya adalah A log B per C. Jadi dibagi ya teman-teman. Sifat yang ketiga yang akan kita gunakan juga adalah N dikalikan dengan A log B. Ini sama seperti apa? A log B pangkat N gitu ya. Nah, sifat yang keempat, ketika A log A, ya, ketika teman-teman menemukan bentuk seperti A log A ini, maka ini sama dengan 1, gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan, kita gunakan sifat yang pertama. A log B berarti 4 log berapa? 16 dikali 8 ya teman-teman. Karena penjumlahan, betul banget. Nah, dikurang dengan 4 log 2. Nah, sama dengan berapa? Coba kita hitung. 4 log 128 dikurang 4 log 2. Nah, jadi gimana nih? Sekarang kita udah mulai masuk ke sifat yang kedua. Ini pengurangan berarti jadinya dibagi ya teman-teman. 4 log 128 dibagi dengan 2. Maka hasilnya 4 log 64. Nah, 64 ini bisa kita jadikan bilangan 4 berpangkat, ya. Maka jadinya 4 log 64 adalah 4 pangkat 3, gitu ya. Nah, ini bentuk ini seperti sifat yang mana nih? Sifat yang ketiga, teman-teman, ya. Di mana nantinya akan jadi seperti ini bentuknya. 3 dikali 4 log 4, gitu ya. Nah, berarti berapa? 3 dikali berapa? 4 log 4. Ini bentuknya sama kayak sifat ke-4. Di mana 4 log 4 atau A log A itu hasilnya pasti 1. Maka 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Jawabannya ada di opsi yang A. Betul banget. Gimana? Gampang kan? Oke, sekarang kita next ke soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 log 2X negatif 3 sama dengan 3 adalah. Nah, mungkin di sini aku mau kasih tahu dulu sifatnya ya, supaya teman-teman gak bingung ini kenapa pengerjaannya kayak gini gitu ya. Nah, aku akan kasih tahu sifatnya. Bentuk A log
B sama dengan C, ini sama aja seperti A pangkat C sama dengan B gitu ya. Atau B sama dengan A pangkat C, itu sama aja. Nah, bentuknya tuh sama teman-teman kayak di soal ya. A log B ini adalah A log B. Ini A log B. Ini adalah C-nya gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan cara pengerjaan yang ini. B sama dengan A pangkat C. B-nya berapa teman-teman? B-nya adalah 2X min 3. Sama dengan A pangkat C. Berarti A-nya adalah, A-nya 3 yang ini ya teman-teman. Ini A. Berarti 3 pangkat C-nya juga 3 ya. 3 pangkat 3. Nah, ya udah tinggal kita kerjain aja nih. 2X dikurang 3 sama dengan 27 ya. 3 pangkat 3. Nah, berarti 2X-nya sama dengan 27 ditambah 3. Betul nggak? Maka nilai 2X-nya adalah 30. Kalau udah kayak gini, gampang deh. X-nya berarti 30 per 2 atau 15. Ada nggak jawabannya? Tadi ya teman-teman ada di opsi yang D. Eits, tunggu dulu dong. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat buat bahas-bahas soal SNBT lainnya kepada kalian semua. Nah, aku mau info ke kalian bahwa setiap minggunya kita ada webinar untuk pembahasan soal-soal SNBT secara gratis, tapi karena gratis kuotanya sangat amat terbatas. Jadi aku saranin buat kalian cepet-cepet daftar di link berikut ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika log 2 sama dengan 6 dan log 3 sama dengan 2, maka nilai dari log 128 per 7 adalah A 30, B 33, C 36, D 39, E 42. Oke, di sini aku mau coba untuk tuliskan dulu sifat-sifat yang akan kita gunakan. Yang pertama, sifat yang pertama ada A log B per N. Nah, kalau pembagian kayak gini berarti hasil dari pengurangan 2 log ya teman-teman. A log B dikurang A log C, betul. Sifat yang kedua, kira-kira apa yang akan kita gunakan? Sifat yang kedua yang kita gunakan adalah sifat A log B pangkat N. Sama dengan N dikali A log B. Sifat yang ketiga, ada berapa sifat sih Kak? Banyak banget, perasaan gitu ya. Tenang aja teman-teman, santai aja gitu ya. Kalau kalian semakin sering latihan soal pasti semakin paham gitu ya. Nanti ketemu soal juga nggak perlu menghafal-hafal lagi. Nah, bentuk yang ketiga adalah A pangkat N log B pangkat M. Nah, ini tuh berpangkat semua ya teman-teman. Jadi gimana? Sama teman-teman, dibagi M per N, tapi di depan diletak ya. M per N, A log B gitu ya. Nah, ini adalah 3 sifat yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal yang satu ini. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah log 128 per 7. Kita kerjain bareng-bareng. Log 128 per 7 sama dengan, berarti ini kan bentuknya kayak sifat yang pertama ya teman-teman. Log 128 dikurang log 127. Ini adalah sifat yang pertama. Oke, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya coba kita buat dia menjadi perpangkatan teman-teman. Karena di sini ada log 2 dan log 3, ya kita bikin aja mereka itu bilangan 2 berpangkat berapa dan 3 berpangkat berapa. Ya. Nah, berarti log 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 128 teman-teman? 2 pangkat 7 hasilnya 128. Dikurang log 3 pangkat berapa yang hasilnya 127? 3 pangkat 3. Oke, sorry ini 27 ya teman-teman seharusnya.
ada kesalahan dalam soal. Oke, ini 27, sip. Nah, ini ya. Kalau udah kayak gini, gimana lagi teman-teman? Nah, ini kita pakai sifat yang kedua. Pangkatnya jadi di depan. 7 log 2. Dikurang dengan 3 dikali log 3. Gitu ya. Ini adalah sifat yang kedua. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tinggal substitusi aja. Kalian sadar nggak? Ini ada log 2 dan log 3. Itu ada di dalam soal ya teman-teman. 7 dikali log 2, di mana log 2-nya adalah 6 nilainya. Dikurang dengan 3 log 3. Log 3 nilainya adalah 2. Nah, gitu ya. Jadi berapa? 7 dikali 6, 42. Dikurang dengan 6. Hasilnya adalah 36. Ada nggak sih jawabannya? Ada dong ya. Jawabannya ada di opsi yang C. Betul banget. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 3 log 5 sama dengan P, maka 9 log 625 dalam bentuk P adalah A. 1 per P, B. P, C. 2 P, D. 3 P, E. 4 P. Nah, kira-kira ngerjainnya gimana sih teman-teman? Sifat apa yang kita gunakan untuk mengerjakan soal yang satu ini? Oke, kakak coba untuk buat sifatnya untuk reminder teman-teman supaya teman-teman tuh bisa ingat gitu ya. Sifat yang pertama adalah A pangkat N log B pangkat M. Apa teman-teman ingat nggak? Tadi udah kita tulis loh. Oh. Iya, betul banget. M per N A log B. Nah, sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah ketika A log B, nah ini sama dengan 1 per B log A, jadi dibalik gitu ya. Nah, tapi kita lihat nih apakah dua rumus ini tuh kita gunakan atau enggak sih teman-teman ya. Nah, kita coba untuk langsung kerjain aja ke soalnya. 9 log 625. 9 log 625. Oke, ini kita kasih pembatas dulu. Sama dengan 9 adalah 3 pangkat 2 ya teman-teman. Log 625 adalah 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4 ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana Kak? Ya udah gitu. Ini kan kita bisa pakai sifat yang pertama. Di mana 4 per 2, berarti gitu ya. 4 per 2, 3 log 5. 4 per 2 berapa? 4 per 2 kan 2. 2 dikali 3 log 5. Nah, teman-teman, kalian sadar nggak sih kalau bentuk 3 log 5 itu ada pada soal? Sadar nggak? Nah, iya bener banget teman-teman. Berarti ini tinggal kita substitusi aja ya. 2 dikali 3 log 5 itu dimisalkan sebagai apa pada soal? Dimisalkan sebagai P. Berarti 2 dikali P ya. Hasilnya adalah 2P. Gitu teman-teman. Jawabannya ada di opsi yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika nilai X jika X log 216 adalah 3. Kira-kira berapa nih nilai X-nya? A. 7, B. 6, C. 5, D. 4, E. 3. Kira-kira sifat apa sih yang bakal kita gunakan? Sifat apa yang akan kita gunakan teman-teman? Ada yang tahu? Oke, sifat yang akan kita gunakan adalah A log B pangkat M. Sama dengan apa? Sama dengan M dikalikan dengan A log B. Gitu ya. Ini sifat yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita langsung kerjain aja soalnya. X log 216 sama dengan 3.
gitu ya. X log. Nah, 216 ini coba kita buat bilangan 3 berpangkat berapa. Ya, 216 atau 6 berpangkat berapa gitu ya. 6 berpangkat 3 ya teman-teman. 216 itu 6 berpangkat 3. Sama dengan 3. Nah, bentuknya udah kayak gini. Bisa nih kita langsung pakai sifat yang sudah kakak beritahu di awal tadi ya. Gimana teman-teman caranya? Ya udah gampang aja teman-teman ya. Berarti 3 dikali X log 6 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, maka X log 6 sama dengan 3 per 3. Betul nggak? Nah, berarti X log 6 sama dengan 1. Nah, berapa log berapa yang hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah sifat dari A log A. A log A itu hasilnya 1. Berarti yang hasilnya 1, A-nya itu harus sama teman-teman. Kalau di sini 6, ya, kalau di sini 6, di sini juga harus 6. 6 log 6 kan sama dengan 1. Ya. Maka nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 6 gitu ya. Jawabannya ada di opsi yang B. Gimana soalnya? Menurut kalian susah nggak sih? Coba komen ya di bawah. Oke, segitu dulu aja untuk video kita kali ini. Dan pastinya aku akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos PTN impian kamu di tahun ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih untuk share video ini ke teman-teman kalian sesama pejuang PTN supaya kita bisa belajar bareng-bareng. See you!